Hai guys, aku datang lagi. Tahu dong kalau ada lembar biru menor ini ada siapa? Pasti ada istri. Pengen ngobrol sebenarnya konsep-konsep hubungan pernikahan. Tapi sebelum seorang wanita jadi seorang istri itu kan pasti dia mengalami masa muda. Oh pasti. Kita pengen tahu masa mudanya Nagita Slavina itu gimana sih anaknya? Anak yang sering nongkrong, apa anak yang suka les-les di rumah, apa? Ini umur berapa nih? Mau cerita dari umur berapa? ABG deh. ABG tuh SMP SD. ke atas SMA gitu ya? SD. Enggak, belum. SD lewat. Aku tuh kebetulan emang pubernya duluan. Oh wow, oke baik. Berapa tuh? Umur berapa kira-kira? SD kelas 6, kelas 5, kelas 6. Oh udah puber ya? Udah. Karena aku dapet datang bulan tuh kelas 4 mau kelas 5. Dulu tuh dari kecil, aku tuh lahir 4 kilo. Oke. 4 kilo. Terus sampai gede itu tuh aku tuh gak pernah kurus, gendut banget. Gemes ya? Gemes, yang sampai kalau mama tuh kayak makanan diumpetin gitu. Udah sampai kayak gitu, udah sampai susu diumpetin, makanan diumpetin. Ini bukan karena hemat ya, karena dia udah sultan dari kecil guys. Udah gede banget gitu. Jadi misalnya si mama, maksudnya mungkin ya namanya ibu-ibu ini cewek kasihan takutnya nggak pede gitu. Oh gitu. Tunggu ya aku cari ya, kayaknya aku ada fotonya deh. Oh, Nagita punya dokumentasi dia waktu kecil waktu saat dia segede apa aku gitu. Oh gitu. Jadi cerita aku tuh kecil itu tuh aku tuh nggak pernah kurus, jadinya pas udah mulai puber, suka sama cowok gitu, ngerasa nggak pede gitu. Jadi kalau mau tahu penampakan aku tuh kayak bobo tapi versi cewek gitu. Iya. Bayangin lucu banget. Rambutnya panjang sepaha gitu. Oh itu begitu segitu? Iya, rambut aku panjang banget. Emang mama nggak mau dipotong? Iya, dua-duanya aku sama adik aku dua-duanya panjang banget gitu rambutnya. Terus pakai kacamata karena anak-anak pintar gitu. Oh gitu, ranking gitu guys. Iya, aku tuh SD dari kelas 1 sampai kelas 6 nggak pernah lewat dari ranking 3. Oh my god, prestasi. Itu kenapa disuruh mama untuk belajar? Terus apa emang dari dirinya kan? Dua-duanya, memang ininya dari mama, tapi akunya juga kayak gitu. Emang belajar dia dulu ya. Akhirnya dia lewat masa mulai suka-suka sama cowok kan. Udah cowok suka, terus kayaknya tuh aku inget ya, kayaknya dia pernah bilang kayak cowok, si ini mah gendut gitu. Pokoknya ada yang ngomong gitulah. Itu kan jadinya nggak pede ya. Tuh aku tuh gendut banget waktu kecil. Oma gemes banget, ya Allah. Ini oma ya? Ini oma aku ya. Oh ya Allah. Ya kan, gendut banget kan, bisa dibayangin kan. Jadi aku tuh emang nggak pernah kurus gitu dari kecil. Jadinya memang nggak pedean. Sampai akhirnya kelas 5 SD itu aku diet-dietan ceritanya. Gimana ceritanya? Emang SD udah ngerti gitu diet? Iya, puasa gitu. Makanya kurus, makanya nggak tinggi-tinggi seperti itu. Oh masa pertumbuhan berarti. Ingat, makanya jangan sosok diet. Jangan sosok diet dari kecil, nggak kepeguhan. Diet lah, apalah karena segala macam. Karena itu masa pertumbuhan. Iya, masa pertumbuhan. Nggak boleh gitu ternyata. Mama nggak tahu ya, mama nggak tahu ya? Ya tahu, tapi maksudnya tahu ya si Gigi puasa gitu. Tapi nggak gitu kenapa. Tujuannya buat apa gitu. Sampai akhirnya kurus gitu ceritanya. Baru tuh kayaknya cowok-cowok menyadari kehadiran aku gitu. Sempet sampai yang gara-gara puasa itu jadi sungguh gitu jauh. Iya jadi kurus. Ini kayaknya tuh gede gini tuh, gendut dari dulu tuh cabi gitu. Gendut gitu. Yang ini. Ini gemes. Emang gendut banget. Transparan gitu ya, soalnya putih banget. Iya, ya waktu kerja tuh suka dikira pakai stocking kalau sekolah. Beneran. Kayak kita kan pakai stocking gitu SD. Terus baru mau dihukum sama kakak kelas ya, kamu genit banget, ternyata enggak. SD. Terus kamu kalau ke sekolah Nagita kamu pakai lipstik? Enggak, saya merah. Sampai digitu suruh dihapus lipstik beneran, supaya itu kayak gitu dulu waktu dulu gitu. Udah berwarna guys, dari dulu berwarna putih, bening dan tuh bulat kan. Yang mana nih? Yang paling putih udah nggak usah dicari, udah yang. Nah sampai akhirnya aku diet, ini kelas 6 SD nih lagi diet. Jadi kurusnya jauh banget. Iya makanya gue kurang gizi. Itu jauh banget, itu mah beneran mau, ini kayaknya bener nggak tipe puasa yang nggak sahur ya? Nggak tahu, aku lupa deh, ini aku inget banget, ini kayaknya kelas SD kelas 5 langsung, Gigi kamu jadi kurus banget gitu nggak gitu? Aduh lupa deh pokoknya gitu, akhirnya pokoknya pas masa itu tuh kayak baru tahu gitu kayaknya, oh ada cowok juga yang naksir gitu. Dulu aku inget banget ini, kalau setiap sholat Jumat itu anak SMP sama anak SMA tuh wudunya di depan SD. Jadi tuh
Oh my God. Jadi kalau udah mau jam itu, mau jam Jumat. salat Jumat, itu tuh aku cari alasan aja gitu sebelum abis istirahat, Makan tuh abis kan. makan istirahat, ini ngeganjel pintu pakai kertas Untuk supaya kelas, bisa untuk kelas. bisa Terus nanti ke kamar mandi, mondar-mandir gitu. Aduh, nggak banget ya pokoknya. Oh my God. Ya tapi ya ABG gitu kan, Iya, ABG iya, gitu. iya, wajar. Ya gitu jadi, belum mengerti ini apa, tapi kok rasanya senang gitu kali ya. gitu kok gue tertarik gitu kayaknya. Gue happy. Padahal kalau dilihat setelah habis itu SMP SMA, duh nggak banget ya orangnya gitu ya kan. SMP, oh udah mulai, jadi si mama tuh dari dulu tuh sebenarnya protektif banget. Jadi kalau pergi ke mall kan pengen loh pergi sama teman-teman ke mall. Itu tuh ditemenin sama mbak di belakang. Ada mbak, jadi kan zaman dulu tuh kan hits. Oh gitu. Ya kan? Di SS muter-muter situ. Oh my God. Iya kan? Yang ada jam. Iya. Wow. Terus di itu banyak ngajak kenalan gitu. Oh, dari sekolah lain. Di sekolah lain kan baru akhirnya tahu baru apa? Ada kenalan, maksudnya baru tahu teman dari luar, dari luar sekolah. Di dunia luar tuh gimana sih? Gitu, kalau di tempat nongkrong. Random gitu, tiba-tiba ada yang ngajak kenalan, terus nanti ada yang minta nomor telepon yang kayak gitu-gitu. Tapi si Mbak nggak melotot-melotot tuh? Enggak, tapi ntar akhirnya kan udah SMP kelas 1 tuh udah agak lumayan, nggak harus ada mbak, tapi biasa ada si Caca tuh suruh ngintil. Oh si Caca. Si Caca Disuruh. Sekarang Tapi juga ada Caca yang kan ngintilin. udah Kan? iya. Sekarang ada juga yang ngintilin. Siapa? Kan? Rafathar. Nah, tuh yang masuk di bawah, di balik terus. Ngapain toy? Akhirnya kenal sama cowok-cowok dari sekolah lain, terus kayak akhirnya tuh naksir-naksiran. Terus ada pacaran lah pertama kali itu tuh, yang pacaran yang baru yang ngena gitu tuh SMP kelas 1. Itu berapa tahun tuh? Kita pengen tahu, nah kita tuh dari dulu tipe yang pacaran lama banget. Pacaran Kayak cuma 5 tahun dikibulin doang. 5 tahun? Itu lama loh, sampai Sampai SMA. SMA. Iya. Terus dikibulin tuh kenapa ketahuan? Apa Ya nih dikibulin orang? karena sebenarnya dalam waktu 5 tahun itu pacarnya cuma lewat telepon doang. Tapi Jarang pertama ketemu. kali ngeliat? Iya, Oke. ketemu, terus pertama kali datang, terus si mama tuh ya langsung marah dong, ngapain ini ada anak SMA dari mana gitu datang kan. Oh itu SMA dia? Dia SMA. Dia SMP? Iya, aku Tetep SMP. konsep Oh, anak SMA. aku anak SMP kelas 1 tapi ngakunya SMP kelas 2 apa kelas 3 gitu. Ngarang lah gue. Pantesan dia juga SMA ya. Dia SMA kelas 1. Iya pengen cepet-cepet gede, tapi sekarang gue pengen kecil lagi gitu. Tua gitu ya. Iya. Dan dia kelas 1 SMA? Dia, oh enggak, tunggu ini panjang ceritanya. Karena dia ngakunya kelas Aduh gue emang bego banget ya. Ngakunya kelas 2 SMA, tapi setelah pacaran berapa lama baru ketahuan ternyata dia kelas 1 SMA karena nggak naik kelas. Pokoknya dia tukang kibul aja ceritanya. Tapi nggak tahu kenapa, karena jadi dari awalnya deket, dari awal dia ngedeketin itu si mama udah nggak suka, nggak boleh main-main lagi, jadi nggak boleh ketemu, jadi cuma telepon-teleponan doang. Tiap hari tuh telepon lama banget teleponan, gitu kan. teleponan, terus pacaran gitu. Gimana sih kalau kayaknya Iya, Ya, to be true aja. Eke dulu juga pacaran 4 tahun. Teleponan malam tuh kayak teleponan gitu, ya teleponan. Jadi sebenarnya tuh jarang ketemu. Kalau ketemu pun ya di mall itu gitu, di itu pokoknya anak banget lah ceritanya dulu gitu. Itu juga aku tuh belum. Jadi tuh gini, kalau dulu mama punya peraturan kalau pergi pergi malam minggu itu 2 minggu sekali. Oh gitu. Jadi kalau minggu nggak ini boleh pergi seminggu nggak boleh, sekali. minggu depan nggak boleh pergi. Ada jam malamnya nggak? Ya ada jam 9 malam harus sampai di rumah. Kalau lewat sedikit dikunciin, suruh tidur di luar. Nah, dikunci. Mama Rita. Dikunciin di luar. Tidur di luar. Tidur di luar. Serius? Nggak ada kesian-kesian kayak jam berapa lah dibangun, dibuka gitu. Ya agak jam 2, jam 3 pagi. Oh jam wow, 2 pagi jadi, itu lama iya. dong. Dengar Itu juga mama nggak mau mama yang bukain, jadi si mbak yang pura-pura ayo masuk gitu. Padahal aku tahu sih sebenarnya mungkin sekarang Nggak baru tega dia rasanya kan. dia nggak tega. Tapi dari 5 tahun itu, akhirnya siapa yang mutusin? Sebenarnya udah putus nyambung, aku sempat pacaran dulu sama yang lain gitu, putus nyambung karena dianya emang rada-rada juga. Si orang ini tuh rada-rada, pernah satu hari aku nggak jalan ke mall pada hari itu ya, nggak jalan ke mall. Terus aku hari itu aku inget banget, aku tuh pertama kali syuting iklan pada hari itu. Oke. Tapi si Caca ke mall itu, pas pulang-pulang si Caca marah-marah. Jadi ternyata si Caca ngegepin dia sama cewek lain.
Oh my god, lagi. Terus ditarik sama si Caca di situ, drama juga di situ. Oke, baik. Terus Dia omel-omelin si cewek itu, terus katanya dia tuh pura-pura nggak kenal sama gue gitu. si cowoknya. Putus lah aku abis itu di situ sama dia. Nyambung lagi, gitu deh pokoknya nggak kelar-kelar lah sama si laki-laki ini. Itu karena dia yang paling baik atau dia yang paling enak diajak ngobrol apa? Karena sebenarnya Gak nggak ada main? closure aja gitu kayaknya sebenarnya. Oh, kayak putus tapi kok kayak kangen-kangen kebersamaan. Gitu Kangen kayak, ditelepon. ya, karena kayaknya menurut aku makanya ini mungkin ini pelajaran juga buat ibu-ibu. Kalau terlalu ngelarang banget tuh anak tuh jadi kepengen. Tuh pelajarannya. Jadi kita kalaupun ada anak pengen apa dengerin dulu kali ya. Ya udah biarin aja. Kalau ini mama dulu enggak. Pokoknya handphone dicekin apa segala gitu, di donor terus pergi. Pokoknya nggak boleh. Sedangkan kan kita dulu waktu masih muda tuh setelah kita ini lagi ke sekarang tuh kayaknya selalu ngerasa yang paling tahu, gue tuh paling ngerti perasaan gue. Mama tuh nggak ngerti gitu. Dia tuh sayang banget sama Gigi gitu. Ya kan? Padahal kepret. Itu jadi misalnya 5 tahun. Itu dia akhirnya putusnya kenapa? Yang benar-benar putus tuh dari gue gak mau sama dia lagi. Itu segitu aja putus sama dia itu tuh abis itu punya pacar lain tuh pacar lagi tuh masih suka telepon-teleponan sama dia gitu. Jadi kayak karena emang terbiasa teleponan gitu loh. Ngerti gak? Ada gak sih? Kayak unfinished business. Iya gitu. Karena aku udah kebiasaan sama dia lah. Kayak telepon-teleponan gitu. Padahal ngobrolnya juga nggak jelas sih sebenarnya. Dan semua teman-teman juga nggak ada yang suka, keluarga juga nggak ada yang suka. Itu tanda-tanda gitu. tuh guys biasanya, terus kayak jangan suka ngotot ya. Terus akhirnya bisa selesai banget sama dia karena apa? Karena yang nextnya Karena baru udah semakin besar menyadari kalau memang rada maksudnya bukan rada, maksudnya kayak ada banyak keanehan-keanehan Contoh gitu. keanehan apa nih yang bikin jadi ini kita bisa belajar keanehan di mata seorang Nagita muda tuh apa? Keanehan. Jadi tuh awalnya kalau dulu waktu masih muda tuh kayaknya ngerasa keanehan-keanehan ini tuh kayaknya dia cinta banget sama kita gitu. Misalnya kayak mau diputusin dia ngancem bunuh diri, wah dia tuh cinta banget sama gue gitu. Bener gak? Gue belum pernah sih ngadepin yang kayak gitu ya. Waktu itu aku ngadepin yang kayak gitu. Pokoknya kalau kamu nggak ini, kamu berarti aku bunuh diri sekarang. Atau pokoknya ada aja gitu kayak pengancaman itu. Insiden yang paling bikin wow banget. Terus pernah juga aku nggak bales telepon aku apa gimana gitu. Terus dia tiba-tiba ada di sekolah. Bilangnya saudara aku nyamperin aku di sekolah, terus dia padahal udah beda sekolah. Ya udah, kan kita nggak pernah satu sekolah. Oh iya benar-benar kita nggak. Oke. Dia tiba-tiba dia nongkrong di sekolahan. Dia bilang saudara aku mau ketemu sama aku. Jadi sama guru aku ya dibolehin dong. Terus aku kan kaget banget dong. Ngapain lo di sini? Ngapain lo di sini sama Jack gitu kan. Terus akhirnya Terus ya udah aneh aja gitu. Keanehan-keanehan itu semakin aku besar tuh semakin aku tahu ini nggak bener nih orang gitu. tapi saat itu mikirnya oh my god dia aneh. Tapi Awalnya, tapi lama-lama kok aneh. Jadi tuh akhirnya ada masa juga si mama tuh ya udah kamu nggak boleh pacaran, kita nggak akan mungkin ngaku dong sama mama kita pacaran. Tapi ya udah teman Gigi boleh ya. Ya udah kamu nggak pacaran kan? Nggak ya, tapi mungkin dia tahu, sebenarnya dia tahu juga aku tuh pacaran sama dia gitu. Tapi ya udah boleh, tapi nggak boleh ketemu di luar, berteman boleh, tapi dia suruh ke rumah, main ke rumah gitu. Jadi ada momen dimana akhirnya mama kita membuka pintu dan kayak bel comenya datang ke rumah gitu. Jadi dia suka datang ke rumah, tapi kan mungkin 2 minggu sekali gitu atau nggak boleh sering juga gitu, paling weekend. Terus suatu saat, nah ini memang nih orang ini memang rada toksik juga sih. Maksudnya kayak ya kan ada kan hubungan yang toksik gitu kan. Iya. Ya, memang udah tahu nggak baik sehat. diterusin aja. Iya emang gitu, emang udah tahu kita tuh ya dianya nggak baik sih. Tapi diterusin aja gitu. Dia tuh bukan posesif kayak makanya aku tuh sampai sekarang, makanya selalu ditanya aku tuh nggak pernah membuka-buka handphone. Itu tuh awalnya gara-gara dia. Dia awal mula kenapa? Apa yang dia Karena bikin? dia tuh suka lihat-liatin handphone aku gitu, suka ngecek-ngecek. Jadinya kalau kita dicek, kita kan pengen ngecek balik, bener nggak? Ya jadinya kayak gitu. Udah, Itu kayak never ending aja. Kalau lo gituin gue gituin lo. Padahal sebenarnya kita nggak pengen banget tahu, jadi tahu sesuatu jadinya marah, nggak penting gitu. Jadinya tuh nggak kelar-kelar, setiap ketemu ngecek handphone. Jadi setiap pertama kali ketemu itu adalah kita cek-cekan handphone. Oh sibuk di situ. Instead of ngobrol. Cek-cekan handphone. Menurut aku ya ngapain sih gitu kan. Ujung-ujungnya ya kan. Ujung-ujungnya. Jadi pada satu saat dia datang ke rumah, kita cek-cekan handphone, aku lagi pakai kutek gitu. Lagi pakai kutek. Terus kayaknya dia melihat di handphone aku tuh ada SMS SMS dari cowok-cowok lain gitu. Wow, kita ternyata kembang dari dulu guys. Dia nggak, maksudnya ya ada kali yang hai gitu-gitulah gitu. Kayaknya ada punya kartu nama banyak ya, jadi sebar-sebar. Enggak kan dari dulu kan, soalnya kan ingat gak kalau zaman dulu di mall kalau di misalnya diajak kenalan kan boleh minta nomor teleponnya nggak gitu kan? Aku nggak termasuk cewek-cewek yang itu guys, Nggak. sorry banget ya, aku jarang ngalamin itu.
Aku beauty-nya kayaknya baru deh. Semenjak ada dokter kulit. jadi ya gitu, kayak ada yang apa misalnya apa gitu ya. Aku lupa deh itu, pokoknya ada cowok, ada cowok SMS cowok-cowok gitu. Terus dianya marah, ini siapa gitu. Aku kan santai gitu orangnya. Orang nggak tahu gitu. Pokoknya nggak jawab apa. Terus dia, "Ayo kamu jawab nggak?" Di download gitu. Enggak. Apaan sih gitu. Terus ya udah kalau kamu nggak jawab, aku minum nih kuteks yang gitu. Gue belum pernah Apaan sih gitu? Ada cerita orang gitu loh. Itu di rumah aku, terus kayak apaan sih gitu. Aku minum nih kutek, diminum beneran tuh kutek. Kutek yang itu yang ada warnanya. Iya, aku tapi lupa ya, jangan tanya warna apa, aku lupa warnanya. Pokoknya diminum lah kutek itu. Terus dia langsung ke kamar, aduh aku langsung stres kayak, aduh gila kalau ada orang mati nih, ada orang mati di rumah gue minum kutek Iya, gimana? bener kan racun ya. Itu racun gitu. Terus ya udah abis itu kayak, ya semakin aneh gitu kan, semakin aneh. Bukan lagi. Itu Semakin aneh. Coba tolong ya kalau ada yang ada hubungan Iya. ngancem-ngancem kayak gitu, itu nggak bagus tuh. Terus ya. kayak bisa datang gitu juga pernah juga. Jadi aku ingat satu lagi waktu Tapi abis itu dia baik-baik aja kan, sehat. Sehat, alhamdulillah, nggak masuk rumah sakit. Ya mungkin emang udah baal kali ya. Terus pernah juga satu saat dia kayak berantem juga gitu. Terus di rumah itu ada gantungan baju banyak gitu. Dia pengen minum tuh gantungan baju, enggak? Kalau kamu nggak ini aku robek nih bajunya gitu. Baju yang itu ada baju-baju mama, aku robek nih. Dirobek bajunya gitu. Emang Dan dia langsung ngelakuin. iya. Nggak cuma serem kan? ngomong doang. Iya makanya bego banget ya gue. Itu serem sih, karena kayak kalau ngancem-ngancem aja sebenarnya kita udah harus aware, apalagi kalau sampai dilakuin kan berarti dia Serem, emang serem. itu tuh pelajaran lah guys. Kalau udah ketemu teman, Kalau udah yang kayak gitu emang udah nggak benar. mending dijauhin aja. Mending dijauhin aja. Jadi memang dan itu juga pokoknya ya itu toksik. Jadi kayak sebenarnya banyak kejadian-kejadian tuh gara-gara dia gitu. Aku berantem terus sama adik aku tuh gara-gara dia. Oh, dia manas-manasin. Bukan. Jadi dulu pernah ada satu waktu tuh pacarnya adik aku sama pacar aku. Jadi si dia ini sama pacarnya adik aku tuh kayaknya dia selek gitu. Oh. Satu kampus. Jadi dia habis lulus SMA terus dia satu kampus sama si mantan pacar, sekarang mantan pacar, dulu pacarnya adik aku gitu. Terus mereka tuh kayak saling ngejelekin gitu. Oh wow, nggak akur ya guys. Nggak akur. Saling ngejelekin, yang adanya jadi aku sama adik aku berantem gitu. Oh gitu, ke bawah. Jadi pernah satu waktu di mall yang ada jamnya itu juga pernah hampir itu berantem apa gitu Di situ? Nggak datengin satpam? Apa di pensi ya, aku lupa deh. Di pensi juga pernah deh kayaknya. Oh, bener ya guys, zaman dulu tuh zaman pensi. Jadi Iya. ya kan kita kalau ada pensi seneng banget datang. Aduh seneng ya banget. kan, gitu. Pakai itu fanny pack itu. Iya udah gitu kalau ada lagu. Zaman dulu lagunya In Rush. Ayo Allah. Terus semuanya tuh kalau punya pacar dipeluk dari belakang. Oh bener. It came over me. Itu udah kayak lo tuh kayak perempuan paling jatuh cinta sedunia. Indra sama apa sih Casey and Jojo. Oh my. Ya Allah, dan lagi ya kan? Allah. Ya. Gue tuh yang kayak kalau kumpul-kumpul sama teman-teman gitu kalau lagi pacaran bisa sampai nangis gitu denger lagi. Gitu. Ih, geli banget. Astagfirullahaladzim. Lu belum ada nge-vlog, kalau kan kita masuk ke vlog orang terus malu. Iya benar. Tapi pensi dulu tuh emang satu hal yang Iya menyatukan sekolah-sekolah, ya kan. terus jadi ya itu dia ajang kenalan sama cowok atau teman-teman itu tuh di Ajang kalau- ngeceng. ajang ngeceng. Pakai baju baru distro bajunya kan. Iya. Iya. Ajang boleh minta izin karena kan pensi. Iya ya pensi. Kan? Ntar dijemput Terus jam berapa? ini pakai kalung-kalung itu enggak? Oh kalau yang nama-nama. Iya, yang bulut-bulutan. Iya. Oh my god. Ya, ternyata kita sempat seangkatan guys. Tapi seru loh zaman dulu tuh ya. Jadinya abis itu akhirnya sama si toxic ini udahan banget. Udah karena ketemu cowok lain. Jadi hitung-hitungannya kalau pacarannya Gigi tuh sebenarnya banyak atau enggak atau sebenarnya Di masa putus nyambung tuh suka ada 1, 2 lagi yang lain gitu sih. Ngobrol-ngobrol gemes. Tapi aku mah nggak banyak banget sih sebenarnya mantan. Kayak nggak sampai 10. Ya lumayan juga sih ya. Tapi ini konsepnya tiap pacaran lama. Ya nggak semuanya lama, tapi kalau lama gitu. Kalau sebentar berarti sebentar gitu. Itu yang bikin lama apa? Karena mereka ngapain? Enak diajak ngobrol apa mereka tipe yang ada orang yang listening gitu kan? Iya. Atau ada tipe orang yang ngomongnya banyak jadi kita yang listening? Beda-beda sih cocok-cocokannya tuh menurut aku dari setiap pacaran tuh cocoknya beda-beda. Iya nggak sih? Aku rata-rata enggak sih. Aku semua pacar aku setipe. Setipe. Kecuali yang satu yang aku nikahin. Itu tipenya beda banget. Oh gitu? Iya semua tipe cowok yang pacaran emang Eke itu ngeliat Eke tuh kayak ngeliat bidadari. Masa? Sama yang nggak jadi nikah juga gitu? Of course. Itu kayak aku tuh beauty banget rasanya di dunia ini gitu. Begitu nikah, wow, amazing. Aku langsung Amazing.
ngap gitu. Zaman dulu tuh sempat ada yang kayak buka pintu kan, ada orang datang apel, buka pintu aku yang buka. Kamu bening banget, mampus bening nggak? Kayak air gayung nggak? Iya, enak, seneng nggak? Itu kayak apaan sih? Yeah. Enak ya, tapi dulu tuh kalau Oh my God. kayak cuman kamu cantik hari ini, seneng ya? Iya gitu. Nah itu kebayang lah kalau semua orang tipenya kayak gitu tuh kan, jadi kan kita terpola ya. Lalu tiba-tiba masuk ke orang yang Yang mana beda. komitmen seumur hidup yang beda gitu. Tapi kadang-kadang yang Amazing. beda itu bikin kadang-kadang kita penasaran, bener nggak? Bener sih, penasaran. Iya kan? Tapi kan polanya agak beda ya. Ya Iya udah sih. lanjut. Tapi oke. kadang-kadang kalau misalnya kayak monoton kayak terlalu diikutin terus jadi dia yang manut sama kita gitu loh. Oh iya. kan? Bosan, yeay. Bosan. Oh, kalau Eka suka. Ya karena Eka suka ngatur. Kalau dia bosan di Bosan. kayak nggak ada bosan. challenge-nya gitu. Iya. Oh, nah itu yang bikin putus cepat. Iya, ada yang bikin putus cepat, ada juga yang akhirnya lama jadi putus juga gara-gara gitu. Berarti kan rata-rata Gigi yang mutusin. Iya. Oh, sombong ya dia ya. Ada satu sekali aku diputusin. Sekali dari itu karena dia Mama itu nggak terlalu suka sama kayaknya dia. semuanya nggak suka kan mama. Iya sih, bener juga. Ya. Ada sih beberapa yang suka, tapi ini yang nggak suka. Si Mama takutnya apa ntar jadi apa gimana gitu. Nah dia mutusin tiba-tiba karena kenapa orang tua Nggak- lu nggak suka sama gue. Iya gitu. Jadi mutusin di telepon terus kayak orang gue juga masih lihat sama lu, terus nyokap lu juga gini. Yaudah kita putus aja ya. Pengen nggak diputusin di telepon? Itu rasanya lebih heartbroken sih. itu menurut aku salah satu heartbroken aku tuh itu. Patah hati itu. Lebih karena Tapi setelah dipikir-pikir bukan karena dianya sih, tapi karena diputusinnya itu sih. ego kena. Kena. Ya gitu, kena gila ya gitu. Gue nggak pernah masalahnya diputusin gitu. Terus kayak apa? Efeknya apa? Nangis apa? Lumayan, nangis. Atau lo nggak jadi ngomong lagi punya pacar? Enggak juga sih, 3 hari nggak keluar kamar lah. Oh wow, lama loh itu lama. Iya, nggak mau makan waktu itu tuh, aku inget banget. Tapi akhirnya tuh yang bikin aku makan tau nggak apa? Ya Allah, kalau misalnya sampai gue sakit gara-gara nggak makan, masuk rumah sakit gara-gara cowok, malu lah gitu. Jadi akhirnya makan. Tuh bener guys, udah malu nyusahin orang tua lagi ya Gitu, kan? jadi akhirnya makan. Never ever try. Gara-gara putus cinta. Ya Allah putus cinta. Ntar juga kalau kita udah lewatan dikit dari masa itu, kita nengok ke belakang juga ketawa-tawa. Iya ketawa, sekarang udah ketawa Iya kan? gitu. Zaman dulu tuh kayaknya kan rungsep kayak runtuh Wah, atap ya kan? itu kayak kalau semakin dipikirin tau gak yang panas dari atas sampai bawah. Tau kan ngerasanya gitu tau gak? Kayaknya udah ngap, udah wah gila nih gitu. Belum pernah gue ngerasa sesusah ini. Iya, gue gila ini gue sakit hati banget gitu. Aduh. Tapi setelah dipikir-pikir sekarang berarti bukan cowoknya sih, cowoknya juga rada nggak penting-penting banget gitu. Cuman iya kitanya aja ngerasa gila gue diputusin kok gue nggak diinginkan, itu kayak karena ke self esteem semuanya gitu. Itu kalau udah self esteem bahaya sih, karena kayak kita jadi mempertanyakan diri kita sendiri. Gue kurang apa ya? Kok gue diputusin sih? Iya, kok gue diputusin, gue ngapain Gue gitu. salah apa? Tapi kalau dilihat dari dulu tuh Gigi tipe yang bucin atau yang santuy? Santuy. Oh santuy, kecuali saat itu ya pas diputusin. Itu yang diputusin jerbah. Padahal tuh berapa lama pacarannya? Nggak sampai setahun sih. Oh, padahal bentar juga ya ini. Iya. nggak Sebenarnya efek diputusinnya itu harga diri ronde. Iya, sebenarnya itu sih. Terus pas keluar negeri nggak punya pacar? Ada sih, cuman kan long distance gitu kayak Oh jadi nggak intens ketemu? nggak intens gitu. Jadi kayak ya biasa-biasa aja. Tapi aku nggak pernah menjadikan long distance itu jadi permasalahan. Jadi senang-senang aja. Apakah zaman dulu itu udah tersirat gue pengen kawin muda?